Halo, sahabat Sugawe Kori Channel. Hari ini setelah berunding waktu, jadi batal karena berbagai kesibukan, maka akhirnya ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa mempertemukan Sugawe Kori Channel dengan tokoh fenomenal kita yang dikenal dengan Bung AWK, Aryo Wedakarna. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di studio mini Sugawe Kori Channel. Luar biasa ini, ya. Ya, kita ini namanya zaman IT ya. Ya, kita harus menyesuaikan. Kami sangat bersyukur hari ini bisa hadir adik kami, Bung AWK. Bagaimana kabarnya? Terus keliling Indonesia? Ya, masih masa reses. Oh, masa reses ya. Ya nanti ya tetap sibuk walaupun menjelang pemilu juga bagi dua ini. Ya. KPU dan tugas-tugas. Kita gunakan waktu yang singkat ini untuk berbagai hal ya. Silakan. Topiknya kita sambil mengalir. Yang pertama, kami tahu bahwa Bung AWK ini sangat paham tentang politikan daerah Bali ini. Bagaimana sih pandangannya terhadap perkembangan politikan di daerah Bali? Kalau di Bali, kalau dalam sejarah kita dan sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang kan sangat dinamis. Ya. Karena Bali ini sebenarnya masyarakat kita memiliki tingkat wawasan politik yang cukup tinggi. Ya. Literasinya bagus, mungkin pergaulan internasional dengan datangnya jutaan turis, kemudian terutama yang sekarang anak-anak muda niki awareness terhadap digital niki, terhadap sosial media, terhadap digitalisasi niki juga sangat baik. Sehingga sebenarnya sangat mudah untuk dapat penetrasi ide-ide gagasan besar kebangsaan khususnya pada masyarakat Bali. Tetapi di samping kekuatan itu, masyarakat Bali ini sangat sensitif juga, sangat memperhatikan ya hal-hal yang mungkin yang kita sebut dalam dunia politik itu adalah jejak rekam. Nah, jadi jejak rekam ini terkait juga dengan bagaimana sejarah politik masa lalu, di masa kini dan masa datang. Kira-kira perjalanan sejarah perpolitikan di Bali menurut pandangan Bung AWK? Ya kita lihat ya pada zaman Bung Karno, PNI berkuasa luar biasa pada saat zaman Orde Baru. Bagaimana juga Partai Golkar juga merupakan mayoritas tunggal yang sangat masyarakat loyal saat itu. Kemudian reformasi pun berganti-ganti. Bali pernah dikuasai oleh Partai PDIP misalkan, dan pernah juga dikuasai Partai Golkar dan juga Partai Demokrat. Dan di beberapa kabupaten hasil pilkada kemarin juga akhirnya juga warnanya juga berbeda-beda. Nah ini artinya masyarakat Bali ini sudah mengedepankan yang namanya figur. Agak berbahaya jika sekarang misalkan nih di dalam pemilihan pilkada, agak berbahaya kalau sekarang kita berbicara tentang kedaerahan. Misalkan kalau kita ingin jadi pemimpin di satu kabupaten, harus berasal dari kecamatan yang padat. Yang begitu juga misalkan ingin menjadi di pemilihan gubernur harus berasal dari kabupaten yang mungkin yang padat atau bagaimana. Agak resisten. Karena ide itu berlaku mungkin 5-10 tahun yang lalu, tapi sekarang itu tidak. Sama juga berarti partai politik yang menjadi tempat penggodokan kader-kader partai politik ini haruslah mencerminkan sebuah partai politik yang modern, yang modern yang nanti bisa melahirkan kader-kadernya beradu ide dan gagasan. Bagaimana pandangan terhadap langkah-langkah partai politik yang ada di Bali? Kalau menurut pandangan pribadi saya sebagai seorang Soekarnois sebagai seorang yang Marhainis, saya melihat dan saya sering sampaikan kepada anak muda, kalau ingin melihat partai yang memang kaderisasinya berjalan, yang melihat partai yang memang kualitas SDM-nya terbaik dan terpakai di segala lini, maka anak-anak muda kita semua harus belajar dari Partai Golkar. Kita tiang fair aja, karena Kenapa itu? Pertama, jika kita bandingkan, Partai Golkar ini pasti bukan partai dinasti. Jadi tidak ada itu yang namanya putri mahkota, putra mahkota. Itu keunggulan nomor satu. Contohnya seorang Sugawe Kori yang dari Balik Gunung bisa jadi ketua DPD. Jadi dalam artian karena melalui proses pengkaderan. Nah kemudian yang kedua, kita melihat
Partai Golkar ini kan perjalanan sejarahnya itu kan sudah cukup lama. Ya. Dan Tiang dalam catatan kami dari Soekarno Center, kita melihat bahwa Partai Golkar ini golongan karya dulunya itu memang berdiri atas ide dan gagasan Bung Karno sebenarnya. Iya, betul. Ya, karena pada saat itu dari pemikiran beliau, selain mungkin saat itu Indonesia dikuasai oleh partai-partai dengan hasil pemilu 55, tetapi ada suatu golongan kekaryaan. Ya. Para profesional, ini golongan karya ini kan golongan, kalau bahasa kekinian ya, itu kumpulan-kumpulan orang profesional. Kaum profesional. Kaum Ya. profesional. Ya. Nah, jadi perjalanan sejarah setelah Orde Baru, kemudian kita harus akui juga banyak kontribusi positif, Ya. banyak hal-hal pembangunan yang ada. Kemudian pada saat reformasi dengan kepemimpinan Bapak Akbar Tanjung, luar biasa, itu masa-masa sulit yang Ya. akhirnya sekarang bermetamorfosis menjadi partai yang besar dan kuat, yang selalu masuk 3 besar, Ya. kalau nggak 2 besar. Dan pada saat ini Golkar ketika di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga, Ya. saya rasa dengan mendukung Bapak Presiden Jokowi, kemudian para profesionalnya ada di kabinet ya, dan banyak juga daerah dari 550 kabupaten kota, kita hitung saja itu mungkin Ya. hampir sekian persennya ya, mayoritas mungkin dikuasai juga oleh kader Golkar. Ya. Jadi itu kan angka Ya. akademis. Akademis, ya. Tidak bisa kita sekedar hanya bayangan atau Ya. ramalan, tapi itu fakta. Jadi menurut yang Golkar ini adalah rumah besar dari bagaimana sistem partai politik modern Indonesia sebenarnya. Ya. Yang harus sebenarnya menurut yang harus lepas dari sekat-sekat keluarga, Ya. sekat-sekat Dinasti. dinasti. Ya. Dan ini Dan memang bangsa Indonesia dalam perjalanan politik, ketika kita melahirkan yang namanya sistem politik yang bebas, ya, bebas waktu itu melalui dekret wakil presiden, ya, benar. yang pada akhirnya berkembang banyak partai, justru buntu, gagal konstituante kita, akhirnya timbullah dekret Ya. 5 Juli 59. Iya, Mas Bilal. Karena Bung Karno waktu itu sudah tidak yakin partai politik ini menyelesaikan masalah Iya, bangsa ini. benar. Kemudian melalui demokrasi terpimpin. Kemudian dilahirkanlah Golkar. Ya. Jadi kaum profesional diharapkan. Iya. Dan ini semua kan perjalanan waktu. Waktu. Di mana bangsa ini melakukan memilih, mencari-cari bentuk politik mana yang paling tepat, kan begitu, sistem Ya. politik mana. Iya, iya. Nah, sampai dengan sekarang kita sudah reformasi, Ya. informasi, tetapi tidak bisa dipungkiri banyak hal-hal yang dulu kita takutkan, khawatirkan, seperti mayoritas tunggal. Ini kan terjadi. Ya. Nah, terjadi. Nah, gimana ada perkembangan dari masyarakat yang mengharapkan sekarang kalau kita ingin demokrasi ini berjalan dengan baik, khususnya di Bali, mari kita tumbuhkan keseimbangan kekuatan sosial politik. Bagaimana menurut pandangan? Oke, kalau dari Tiang begini, kita bicara segmentasi, Ya. kita bicara user ya, Ya. yang begini. Karena produk partai itu kan dia existing, Ya. gitu ya. Cuman sekarang tergantung konten di dalamnya. Baik pertama adalah tergantung dengan konten ideologi. Ya, Nah kalau partai, kalau saya pasti harus mendukung siapapun yang berhaluan merah putih, ya. yang nasionalis, Nasionalis, ya. ya. Golkar juga ingat nasionalis, Ya, nasionalis ya. Ya. Yang dimana yang pokoknya harus menjaga Pancasila, Ya. Bhinneka Tunggal Ika, Ya. Undang-Undang Dasar 45 dan juga Ya. NKRI. Nah, Dika sudah confirm itu Ya. yang harus didukung orang Ya. Bali. Karena kalau orang Bali tidak bersinggungan dengan politik nasionalis, kita sebagai minoritas agak berbahaya. Ya. Ya, karena kita perlu menjaga sekali, karena banyak kan cobaan-cobaan Ya. Indonesia ini kan artinya banyak memiliki sejarah kelam juga. Ya. DITII, Ya. pada saat PKI, Ya. pada saat bom Bali misalkan ya. Nah, jadi maksudnya tantangan tuh ada. Ya. Nah, ibaratnya kalau dulu Bung Karno menghadapi DITII, kemudian PKI, Pak Jokowi sekarang mungkin menghadapi HTI dan FPI. Ya. Nah, dan saya rasa orang-orang tokoh-tokoh kita dari Golkar sangat berperan sekali. Ya. Contohnya bagaimana yang sudah ada sekarang di pemerintahan. Nah, kemudian kita bisa lihat teladan. Semua tokoh-tokoh Golkar saat itu mau tidak mau, suka tidak suka kan diakui terpakai. Ya. Contoh misalkan Pak Prabowo bisa Ya. membuat partai Gerindra, misalkan Surya Paloh. Surya Paloh dengan
Nasdemnya atau misalkan Pak Wiranto Ya. dengan Hanura. Dari sana kan kita bisa lihat, jadi proses kaderisasi itu jalan, Ya. begitu. Nah, cuman untuk skup Bali, kita berharap melalui momentum ini, termasuk dari Kakanda juga Sugawa Kori, yang saya anggap ini menjadi satu generasi yang bisa membawa transformasi ini. Contohnya nanti kita kan bisa lihat dari komposisi para caleg. Ya. Nah, mungkin dari komposisi siapa misalkan nanti yang akan majukan di kontestasi pilkada. Nah, segmen itu ada. Mari kita bagi segmen itu menjadi dua lah. Ada segmen yang senior, ada yang junior. Ya. Ini kan treatmentnya beda. Memperlakukan senior yang mereka orang yang sudah hidup 3 zaman. Ya. Orang yang sudah mungkin merasakan nabilah tekanan di masa lalu, masa sekarang, mungkin yang lain-lain, treatmentnya beda. Nah, mereka ini kan yang terikat dengan lembaga-lembaga adat, ya. Pemikiran itu masih kuil lah, masih konservatif. Tentu kita harus ada pendekatan yang mungkin tata krama dengan lebih baik, mungkin pendekatannya adalah yang terkait dengan kebudayaan, karena kita harus isi hati mereka dengan hal-hal yang bersifat kebalian. Karena orang Bali ini keseneng kalau disentuh kebaliannya. Ya, mereka tidak terlalu peduli dengan teori. Nah, yang penting kalau sudah ada yang konsisten bicara tentang kebalian, mereka akan ambil peran itu. Tapi untuk anak muda berbeda. Nah, sekarang ada fenomena pada saat di pemilu 2019, anak-anak muda kita itu tidak bisa dikontrol lagi. Baik oleh orang tuanya, baik oleh desa adatnya, atau bahkan terjadi, saya menangkap itu di desa-desa, bahwa justru yang mempengaruhi pilihan politik orang tua itu sekarang orang-orang tua itu lebih banyak menyerahkan pada istilah bahasa Balinya ya kayak dia anak-anak mudanya. Ada itu. Ada begitu. Ada. Karena mereka sangat intensif dalam media sosial, mengikuti informasi dan sebagainya. Jadi sahabat Sugawa Kori Channel, jadi kita akan berlanjut untuk membahas berbagai hal ya. Dan kita akan lakukan diskusi-diskusi secara terbuka, intelektual. Dan sebelum itu mohon ingat subscribe, ya, like, share dari Sugawa Kori Channel. Terima kasih, Bung AWK. Tadi kita bicara politik skala daerah, ya. Ini sudah tentu tidak bisa lepas. Bali adalah bagian dari NKRI. Benar. Politik pun demikian. Tadi sudah disebutkan tentang nasionalisme yang menjiwai roh perjuangan partai-partai politik di Bali ini. Nah, sekarang kan kita mengikuti, melihat, mendengar bagaimana konsolidasi politik nasional, capres, cawapres dan sebagainya yang sekarang mulai banyak sedang digadang-gadang. Bagaimana pandangan Bung AWK tentang hal ini? Jadi ya pada hari ini kan kita sudah melihat ada 2 capres yang sudah dideklarasikan, tetapi yang pasti dapat tiket kan baru satu. Jadi yang semua masih bakal calon. Dan saya rasa dari keteladanan selama kabinet 8 tahun ini, kita tidak boleh melupakan peran dari Golkar. Ya, misalkan dengan kepemimpinan Bapak Airlangga, dan anak muda Bali harus tahu ya bahwa pada saat COVID 2 tahun kita masih bisa selamat, survive, inflasi kita terkontrol, kita damage ekonominya tidak separah dari negara-negara lain yang saat ini misalkan masih merangkak atau misalkan dalam belitan utang, harus pinjam ke IMF semua. Bagi saya itu ya selain figur Pak Jokowi ada 2 figur yang kita tidak boleh lupakan atau jas merah, yaitu pertama adalah Bapak Luhut, yang kedua adalah Bapak Airlangga. Nah, jadi bagaimana proses 2019-2020 COVID sampai 2021 bisa smooth, ekonomi kita terjaga dengan paket-paket stimulus ekonomi. Nah, saya rasa Presiden Jokowi, saya rasa juga dari koalisi partai-partai besar harus memperhatikan hal itu. Dan saya yakin ya kalau saya kepentingan ya sangat layak ya, misalkan Pak Erlangga Hartarto ini dipertimbangkan untuk menjadi cawapres ya dari Pak Ganjar misalkan gitu ya.
Padahal kapasitasnya pun presiden sebenarnya kan begitu. Tapi menurut saya lebih baik gotong royong. Nah, dan dilanjutkanlah program ini. Karena saya tahu bagaimana Pak Erlangga ini membela bener loh. Bahasa Balinya membela pati sekali dengan IKN. Jangan sampai nanti kita salah pilih pemimpin, IKN bisa dibatalkan seperti itu. Dan kita juga harus berterima kasih bahwa semua produk peraturan perundang-undangan, kita bicara Bali, yang pro terhadap Bali, termasuk adalah Undang-Undang Provinsi Bali, itu tidak hanya disukseskan oleh satu partai saja, tapi Partai Golkar juga mensukseskan Undang-Undang Bali. Ketua Komisi 2 itu dari Waketum Partai Golkar, Pak Doli, yang juga waktu pembahasannya intensif, saya juga intensif komunikasi. Jadi banyak sekali, termasuk teman kita dari PDIP, dari Dapil Bali juga mengakui peranan beliau. Dan beliau sudah tentu adalah atas arahan Pak Erlangga. Jadi tadi disebutkan Pak, memang di kami internal di Golkar, kita mengharapkan beliau sebagai capres atau cawapres yang memang betul-betul bernuansa nasionalis. Benar. Jadi yang bisa melanjutkan ke pembangunan yang berkelanjutan, dan juga kita betul apa yang dilakukan oleh beliau ini, termasuk di dalamnya adalah Bali ini kan pertumbuhan ekonominya minus 9% waktu Covid. Ya benar. Dengan paket stimulus, dengan kebijakan di bidang pariwisata, sekarang kita sudah mendekati 5%. Jadi begitu cepat lonjakannya, dan ini sudah tentu berkat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, yang notabene adalah Menko Perekonomian adalah Pak Erlangga. Jadi saya memberikan respect, jadi Bung AWK objektif nilai pemimpin kami. Bukan masalah prestasi saja. Kalau kita lihat orang pintar banyak, kalau maksudnya beliau sebagai seorang intelektual gitu ya. Tapi yang penting itu ada satu fasum politik yang perlu anak-anak muda itu pelajari ya. Pertama itu kelebihan Pak Erlangga itu begini. Kita sekarang lihat mereka yang berambisi menjadi capres maupun cawapres, semuanya sekarang berlomba-lomba mencari panggung, manuver. Nah, termasuk saya juga kecewa juga ada menteri-menteri gitu yang misalkan menggunakan isu U20 misalkan gagalnya itu. Kemudian ada mungkin yang sudah sibuk lah dengan safari politik begitu ya. Nah, tetapi kalau saya lihat sampai hari ini ya, Pak Erlangga itu kalau pidato, kalau seandainya beliau bersafari politik, misalkan di sela-sela tugas sebagai Menko, beliau itu tahu yang namanya etika politik. Beliau tidak ingin menjadi lebih besar dari Jokowi. Karena itu diamati ya. Itu loyalitas loh. Padahal kan kekuasaan seorang Menko ini kan besar sekali. Dan kalau beliau mau bisa dengan kekuatan parlemen, Partai Golkar sebagai partai besar, kalau mau bernama manuver. Jadi saya anggap bahwa itu yang harus kita teladani, bahwa menjadi seorang pemimpin harus tenang. Tidak gerasa gerusu, mohon maaf loh, tidak seperti ketum-ketum partai yang mungkin berretorika tapi terlihat ambisi. Beliau kan cool aja, kita nggak ngerti begitu. Jadi dalam artian itu yang buat saya paling salut ya. Kalau prestasi semua orang saya rasa bisa, tapi ketika loyalitas, dan beliau paham bahwa sampai hari hanya Agustus besok di KPU, sampai hari hanya 2024 sampai 20 Oktober 2024, ya beliau akan tetap menjadi pembantu presiden. Nah, dan beliau tata politik, dan inilah bagusnya Golkar itu dia punya etika. Tidak berusaha menjadi matahari baru di dalam kabinetnya. Nah, Nika yang menurut saya, dari menurut saya kita selalu juga diajarkan tidak berusaha mengeksploitasi sesuatu fenomena menjadi sebuah hal yang mengakibatkan persoalan itu menjadi lebih parah itu ya. Tapi kita lebih diajarkan problem solver. Betul itu. Menyelesaikan masalah. Itulah ajaran kami dalam doktrin karya dan karya. Setuju ya. Jadi terima kasih. Jadi dalam hal ini kita satu bahasa dan terima kasih juga atas pandangan terhadap Bapak Erlangga Hartarto. Dan memang beliau ini karena dari segi bibit bobot ini kan beliau sudah didapatkan sebagai keturunan lah dari faktor genetik dari orang yang berbobot, dalam hal orang tua beliau kan, Pak Hartarto menteri, dan selama menjabat beliau adalah clean itu loh dari Pak Hartarto ini, sehingga ini menurut kepada beliau. Dan memang
beliau itu kepada kami juga kader-kader itu lebih ditekankan adalah kita untuk lebih mengimplementasikan doktrin karya dan kekaryaan. Iya, setuju ya. Jadi oke itu. Jadi kita juga kesempatan ini jangan disia-siakan ya. Iya, benar. Sahabat Sugawa Kori Channel, kesempatan ini kita tidak sia-siakan untuk berdiskusi dalam hal lain lagi, dalam bidang ekonomi. Nah, kita sekarang di Bali ini banyak terjadi kebijakan pemerintah yang maksudnya memang untuk memperbaiki ekonomi. Seperti misalnya, jadi merubah pasar Banyuasri, Ya. merubah pasar Gianyar, Ya. dan saya dengar juga di Jemberana juga Jemberana. akan ada. Tapi faktanya, seperti di Banyuasri itu 186 miliar loh Iya. investasinya. Kemudian termasuk di Gianyar, Iya, Sukowati. semua. Tapi kalau kita lihat sekarang ke sana, masih kosong. Benar. Pedagang-pedagang tradisional itu udah kemana gitu, kita nggak tahu. Bagaimana pandangan dari Iya. Bung AWK? Menurut Tiang adalah orang yang sejak awal itu memang tidak menyetujui suatu pembangunan pasar dengan konsep-konsep bombastis ya. Ya, Kalau kita belajar di luar negeri, Ya. pasar-pasar itu cuman satu lantai dia. Ya. Dia itu cuman ke kualitas sanitasi, kualitasnya kebersihan, Ya. dari Keamanannya, saluran airnya, kenyamanan, itu yang penting, ya, kan, ya. bilangnya. Nah, jadi kita juga agak kaget dan ternyata Tiang juga dapat info dari teman-teman di Gianyar, misalkan ada case untuk pasar Sukawati Ya. dengan pasar Gianyar, Gianyar. Gianyar. Jadi nggak nyambung. Jadi dalam artian pertama tidak banyak orang dilibatkan. ya, Seharusnya kan banyak orang dilibatkan. Maksudnya Ya. dilibatkan ke bukan hanya dari circle pemerintah saja, Ya. tapi harus ada orang-orang praktisi. ya, Nah, sehingga kita jangan bangga karena saya tahu bahwa di selama Covid itu Gianyar dapat nomor 1 untuk pemanfaatan ekonomi pembangunan ikan infrastruktur 1 triliun ya, dengan membangun macam-macam. ya, Tetapi kita lihat output Pak. ya. Di pasar rakyat Gianyar ini sepi, masyarakat begitu dipaksa dari Ya. awal-awalnya untuk berjualan. Ada beberapa pasar-pasar yang ditutup termasuk Sukle. Ya. Kemudian juga ada beberapa yang pusat-pusat perdagangan masyarakat itu dipaksa untuk masuk. Ya. Nah, jadi pembangunan ini pertama sudah salah desain. Ya. Dari sana kita ngelihat bahwa visi itu nggak ngerti. Ya. Ya, padahal itu Gianyar ini kan sebenarnya daerah seni, daerah Ya. yang sangat humanis kan. Ya, gitu. humanis, ya. Dan kedua, mungkin untuk kalau Ubud Tiang masih agak untung ya, mungkin belajar dari kesalahan Gianyar ya. Kalau Ubud oke lah, karena mungkin di sana masih tidak terlalu bombastis, masih basic humanis lah. Nah, jadi pasar Banyuasri. Nah, Tiang kebetulan Pernah tengok ke dalam? pernah karena Gimana Tiang di sana? dapat laporan Oh. waktu Tiang kunjungan kerja. Ya. Tiang dapat laporan dari petinggi aparat, Oh. pokoknya dari TNI. Waktu itu saya dapat laporan ada penjualan secara unprosedural Oh. terkait dengan Ruko. Oh. Nah, jadi Nike dapat info karena waktu Nike kan Covid, Ya. pasar Nike ditutup, Hmm. masih disengker sama seng, meluberlah ke jalan. Ya. Nah, ketika dites rapid, banyak penyebaran di sana, Ya. di luar. Nah, ketika mau masuk, padahal pasarnya sudah berapa bulan udah mau jadi, tinggal Ya. serah terima. Dapat laporan, masih alot, agak ada negosiasi, mungkin oknum ini. Ya. Nah, segera Tiang berkirim surat waktu itu Ya. kepada Bupati saat itu. Saya sampaikan ini segera selesaikan, jika tidak, Tiang selaku komite hukum, Ah. saya berhak dong, misalkan melaporkan ini ke kejaksaan atau kemana. Apalagi angkanya hampir 200 miliar. 186 Iya, miliar. 86 ya. Ya. Jadi kalau menurut dia nggak pantas. Kita kan Iya, kita orang kita orang teknik ngerti lah bahwa pasar yang 186 itu sudah luar akhirnya biasa. tidak ditempati. Nggak tempati dan makin kan dia agak nggak ngerti dari desain. Oh. Padahal kan lantai 2 itu bisa dimanfaatkan juga nih, Iya. seperti pasar Badung. Oh. Ini kenapa kok rukonya tuh existing tuh bisa 2 ruko untuk 1 pemilik kan begitu nih. Sekarang kan kosong. Kosong ya. Ya, dan baru dalam itu adalah produk gagal. Jadi dalam artian dari 2 kejadian Gianyar dengan ini. Kira-kira ini salah konsep apa memang yang penting proyeknya besar gitu. Terlepas dari itu menurut yang ada ketidakjujuran di dalamnya. Ya. Apakah dari niat, Ya. apakah dari anggaran.
Ya. Nah, jadi dalam artian, dan kita juga ya tentu kan secara pemerintahan kan punya mekanisme Ya. ya untuk bisa memeriksa Ya. mungkin bagaimana. Yang penting hasilnya bermanfaat. Ya. Gitu. Nah, buat yang kegagalan ya dalam artian Kita bisa lihat yang baik ya. Kita itu kan sebagai perbanding. Ah, Pagi tadi yang antar istri di pasar peninjauan. ya, Pasar peninjauan. ya, ya. Kalau menurut saya itulah yang disebut sebenarnya modernisasi pasar tradisional. Modernisasinya itu apa? Kebersihannya, Oke. kelayakannya, kenyamanannya, Ya. ketertibannya, Hmm. kemudian para pedagangnya disiplin, termasuk salah satunya ya petugas di sana menaruh timbangan yang benar Ya. di luar. Jadi kalau ada pembeli beli salah misalnya di dalam, tidak percaya bisa timbang di sini, Hmm. begitu dia pulang kalau tidak cocok, nah itu dikasih Oke. peringatan. Jadi sebenarnya mempermodern pasar tradisional itu adalah seperti salah satu contoh yang Ya. berhasil di Ya. peninjauan, bukan seperti sekarang ini. Tidak ke infrastruktur belaka, Ya, lebih kepada sistem. sistem dan tujuannya adalah untuk membela Ya. UKM kan itu. Jadi kita kan kalau kita pakai bahasa rakyat ya, Ya. pada saat pasar Gianyar yang lama, ibu-ibu, Pedagang-pedagang dari desa-desa nenek, sekitarnya, semua, apa betul. adanya gitu. Ya. Ya. Sekarang untuk beli misalkan untuk beli canang sari, untuk beli buah aja, pertama akses parkir, Ya. yang kedua harus naik lift lagi ke atas ya. Ya. Ini bukan masalah suka nggak suka. Orang Bali itu sangat terbuka dengan perubahan teknologi. Cuman kan di sini ada prinsip sebenarnya. Dia lebih kepada prinsip. Dan kelayakan. Jadi seorang yang dulu dia harus untuk menempati tempat itu dengan bayar, anggaplah misalnya Ya, 2 juta, kemudian dengan dimodernisir seperti sekarang harus bayar lebih 30 juta, kan tidak mungkin. nggak bisa. Skala usahanya tidak akan nyambung. Jadi ini adalah pelajaran berharga. Ini saya dengar Jemberana juga mau bikin ini, jangan melakukan Oh, langkah kita yang kawal beliau. itu. Ini beliau kan dari Jemberana coba Jemberana lihat. kita sudah usulkan 1 lantai. Iya. Lalu kan nggak usah Iya. lagi ya. Mungkin Kalau ceiling. casingnya boleh lah, misalnya pagarnya dibuat indah, dan, tapi dalamnya itu harus jadi mencerminkan tetap yang terlibat adalah UKM. Pasar Kalau mau tradisional. success story misalkan bisa sih sebenarnya belajarnya sama Solo ya. Ya. Solo tuh di zaman Pak Ya. Gibran ya kan Ya. bagus ya pasarnya. Dia memang dari pasar yang agak kumuh, tapi Ah. sekarang menjadi modern karena Modern, aksesibilitas. tapi dan- yang terlibat tetap UKM. UKM. Kemudian di Denpasar misalkan yang by accidental, contoh misalkan pasar Tiara Grosir, Ya, itu kan rame ya, karena dia memang sudah desainnya sudah bagus. Oh. Karena orang itu kan yang penting dari parkir dia sampai mencari barang Ya. yang dia ketahui itu harusnya nggak lama. ya, Tidak bisa. Misalkan pasar itu dia harus parkir ke basement jauh bagaimana? Ya. Karena beda. Kalau pasar seni mungkin, Ya. pasar seni mungkin ya. Nah cuman sekarang kan saya nggak tahu apa yang harus dilakukan karena ada dampak maintenance. Contoh di pasar rakyat Gianyar ini kan maintenance-nya kan mahal. ya. Tapi Mahal, sangat mahal. Iya, bagaimana sekarang maintenance itu sedangkan pemasukan tidak ada? Dan siapa yang disuruh mengelola? Anggaplah misalnya PD Pasar. Kalau PD Pasar diserah terimakan dengan investasi sekian, Nggak bisa. berarti dia per tahunnya dia kan penyusutannya harus sekian. Dapat nggak dari pendapatan mereka? Ini. Hitungan. Nah ini adalah sebuah karya fenomenal ya, fenomenal dalam artian meninggalkan permasalahan yang nanti jangka panjang. Jangka panjang. Oleh karena itu harapan kita adalah ke depan ini kita harus belajar banyak dan teman-teman yang bertanggung jawab dalam hal ini harus introspeksi. Jadi introspeksi untuk tidak melakukan hal tersebut atau mencarikan solusi terhadap, karena ini investasi seperti di Buleleng 186 miliar ini kalau tidak produktif kan kasihan juga. Sebenarnya banyak kalau kita mau jujur di zaman-zaman sekarang ini yang mungkin mohon maaf deh di era baru ini ya. Beberapa infrastruktur yang mungkin menurut kita ramalan ke depan itu kan nggak efektif. Ya. Contoh misalkan misalkan pada saat ini misalkan pembangunan art center, Ya, banyak loh masyarakat yang ragu apakah ini bisa berlangsung ke depan, Ya. terutama misalkan dengan ada jalur lahar. ya. Nah, Oh yang di sana, yang di PKB. PKB Ya. misalkan di sana itu kan tidak semua dilibatkan ya. Sekarang kan masih infrastruktur bagus, Ya. tapi niatnya kita hargai. Cuman dari sisi layoutnya mungkin masih menjadi perdebatan. Ya. Karena jangan lupa loh, Bali ini cincin api.
Ya. Ya. Nanti kita cari waktu khusus ya. Oke. Nah, kita bahas detail itu. Ya. Ya untuk kebaikan kita bersama, sahabat Sugawa Kori Channel. Jadi kita telah banyak mendapat masukan-masukan, informasi, komunikasi timbal balik, dan mungkin hal yang kami harapkan juga pandangannya atau sarannya terhadap eksistensi Partai Golkar di Bali ini. Ya, ya. Silakan Pak. Ya, jadi begini, saya melihat Partai Golkar ini kan pertama kan terbuka ya. Ya. Dalam artian proses kaderisasi Ya. dan kemudian sekarang tinggal merevitalisasi Ya. atau merebrand Ya. khususnya untuk kalangan milenial di Bali Ya. ya. Nah, jadi dengan nama besar Partai Golkar yang saya yakin sekali pasti Ya. akan masuk 2 besar kan Ya. begitu. Yang pertama bahwa kita akan lihat nanti komposisi pencalegan. Ya. Nah, mungkin masukan pencalegan misalkan komposisi perempuan. Ya. Yang kedua generasi muda. Ya. Karena bagaimanapun harus di kader. Ya. Karena satu generasi muda itu dia akan membawa banyak follower. Ya. Nah, ini dampaknya luar biasa termasuk mempengaruhi orang tua. Ya. Gitu. Yang nomor 2 ke depan ini memang Partai Golkar harus mengisi ruang kosong yang selama ini kita akui bahwa pembangunan semesta di Bali ini baik di kabupaten kota kan tidak menyenangkan semua orang. Ya. Ya, termasuk pun tadi kekecewaan kita. Ya. Saya pun sebagai senator ada beberapa hal yang menurut yang kurang layak kan begitu. Nah, jadi aspirasi-aspirasi masyarakat yang mungkin selama ini tidak tersalurkan. Ya. Nah, itu harus diejawantahkan ke dalam suatu visi maupun program perbaikan dari para calon legislatif. Ya. Misalkan di Gianyar tadi, Ya. bagaimana menyelesaikan pasar rakyat Gianyar. Fokus Ya. nonton di sana. Bagaimana yang di Beleleng. Ya. Bagaimana perjuangan misalkan untuk mengembalikan SMA Bali Mandara, Ya. untuk mengayomi ratusan anak-anak miskin. Termasuk bandara. Bandara. Nah, ada harapan kalau saya sebagai sarjana sarjana transportasi udara, kalau dalam visi Tiang bahwa kita perlu pikirkan revitalisasi Bali Utara. Ya. Ya, karena harus seimbang. Ya. Apalagi mungkin dengan habisnya kontraknya salah satu bandara Letkol Wisnu ya. Ya. Kan waktu nganggur. Ya. Nah, jadi kita nih harus ada satu upaya, bukan hanya masalah filosofi, Ya. masalah keselamatan Bali ke depan, kita memerlukan infrastruktur. Ya. Kalau seandainya Bandara Utara misalkan tidak diizinkan sekarang, kenapa tidak kita buat double track misalkan di Ngurah Rai? Jaga-jaga. Ya. Seperti kemarin konferensi, 20 pesawat datang Nah. ke Bali, setengah dari pesawat presiden itu Ya. dia parkirnya di Sulawesi, di Makassar, Oh. di Lombok, dan di Banyuwangi. Ya. Kenapa nggak dibawa ke Beleleng? Ya, jadi untuk sahabat Sugawa Kori Channel, masalah bandara, pandangan kami di Golkar, walaupun waktu itu ada pimpinan parpol yang menyatakan menolak, tidak setuju, bahkan sebelumnya ada juga pandangan menggeser dari timur ke barat, tapi pandangan kami adalah bukan pada sisi itu. Pandangan kami adalah bagaimana agar bandara itu bisa terwujud di Bali Utara, dimanapun tempatnya, yang layak sesuai dengan analisis dari pemerintah pusat. Itulah yang kami kedepankan di dalam perdebatan kami pada saat merevisi Perda tentang tata ruang Asokare. Jadi apa yang menjadi pandangan Partai Golkar itu menjadi draft final di dalam Perda RTRP, rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali, di mana prinsipnya kita tetap bandara udara itu dibangun di Bali Utara untuk mengantisipasi tadi. Kalau 2 trip itu suatu hal yang tidak mungkin juga, karena di sana kampung dan terlalu padat. Kedua juga kita ingin mengurai kepadatan kemacetan di selatan ini, keseimbangan pembangunan juga, di mana gini rasio kita juga harus terjaga. Oleh karena itulah Perda tata ruang itu betul-betul Partai Golkar mengawal, dan syukur itu menjadi persetujuan bersama termasuk seluruh partai. Sebenarnya jangan khawatir nih. Yang penting gini, kalau Tiang sebagai pejabat negara, saya apapun program APBN selalu dukung. Dibanding uang itu diambil provinsi lain kan. Makanya ketika memperbaiki Besaki kita dukung. Kita misalkan maintain PKB kita dukung, jalan tol apapun. Karena
Kalau itu tidak kita rebut, Ya. provinsi lain kan ambil uang Ya. itu. Nah, mengenai airport Buleleng, kita kan bisa contoh lah. Anggap mungkin jangka pendeknya kita mungkin dengan ngurah rai yang masih bisa memenuhi, kita bisa juga loh ke depan itu kita bisa buatkan jadi pangkalan militer. Ya, Jika seandainya ada bencana, ya, dari aid dari seluruh dunia itu bisa mampir ke sana loh. ya, Kita kan nggak tahu Bali mungkin Ya. tidak baik-baik saja Ya. seperti Gunung Agung 2017 ketika maintenance macam-macam tsunami Ya. mungkin atau gempa bumi. Jadi buat Tiang nggak ada ruginya buat Ya. infrastruktur. ya. Nah, karena yang dibuat itu kan kalau gedungnya nggak mahal, yang Ya. mahalnya kan landasan. Landasan. Kalau ada landasan, itu ada perang, misalkan. Siapa tahu misalkan besok kita sama Australia berkonflik, Ya. misalkan kita nanti nggak tahu ke depan, itu kan bisa dijadikan dan Ya. itulah sebenarnya kenang-kenangan. Masalah komersil itu masalah nomor 2, begitu ya. Dan kapasitas Bali, contoh, bisa juga dengan ada jalan tol, mungkin Gilimanuk Ya. ke Mengwinge, Ya. Benjang-benjang nih, kalau kita lihat misalkan ada di Grogga, mungkin daripada lewat jalur tengah, orang tuh mungkin keluar dari timur dari baratnya airport itu di Buleleng itu mungkin lebih gampang lewat Jembrana loh, karena dalam waktu 1 jam nyampe dia ke Denpasar Ya. ya, dibanding dia lewat Bedugul atau lewat jalur Tejepula Ya. bagaimana Gintamani. Jadi semua nggak ada ruginya dan saya dukung perjuangan Partai Golkar. Jadi jangan negatif dulu lah. Ya. Pokoknya Oke. infrastruktur kita rebut dulu. Ya. Ya banyak kok provinsi-provinsi sekarang yang punya airport banyak, itu banyak. Ya. Mau dipakai atau enggak urusan lain. Tapi kalau kita modal aspal, itu kan 100 tahun tuh kan akan tetap bisa kepake aspal Ya. itu. Aspal landasan Ya. itu. Ya, misalkan besok minten aid, minten kapal Hercules datang bagaimana. Ya, kami setuju. Jadi semakin banyak infrastruktur, seperti misalnya nanti dikembangkan pelabuhan Cilukan Bawah, Ya. kemudian Amed dan lain sebagainya, termasuk juga jalan-jalan tol yang Jembrana dan sebagainya. Ini adalah memang sama, kita sependapat masalah ini. Oke, sahabat Sugawkor Channel, kita sudah cukup lama berdiskusi. Tapi lain waktu kita pasti mengundang lagi Bung Ya. AWK karena beliau merupakan idola kaum muda yang memang kita harus banyak dengarkan masukan-masukan beliau dan kita pertimbangkan, termasuk juga dari Partai Golkar. Terima kasih Ya, dan kita sukses. berjumpa di lain kesempatan. Partai Golkar Oke. ya, Ya. merdeka. Terima kasih. Merdeka. Oke.